Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Data Forgery Studi Kasus Theranos 2015. Di sini ada nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Hasna Hamidah dengan NIM 19210974. Kedua dengan Haula Afriana dengan NIM 19210803. Yang ketiga ada saya sendiri, Gesa Adrian, dengan NIM 19210490. Yang keempat ada Arya Soma Wicaksana dengan NIM 19210946. Yang terakhir ada Rizky Apriana dengan NIM 19210539. Next. Sini ada pendahuluan di mana dikutip dari Dewi 2022, kasus yang diungkap pertama kali oleh The Wall Street Journal terkait Elizabeth Holmes yang terbukti bersalah dalam penipuan terhadap investor terkait efektivitas alat tes darah yang diproduksi oleh perusahaannya, yang menjadi kasus ini sebagai kasus terbesar dalam dekade terakhir di bidang kesehatan. Elizabeth memiliki perusahaan senilai 121,5 triliun rupiah pada masanya yang seharusnya digunakan untuk membawa perubahan dalam pendiagnosaan penyakit. Namun pada kenyataannya, pekerjaan yang dijalankan oleh perusahaannya tersebut terbukti palsu. Thomas 2022. Sini kasus yang menjadikannya sebagai kasus terbesar dalam dunia kesehatan. Kasus ini berlangsung selama sejak terungkap pada tahun 2015 dan pada 7 tahun setelahnya pada 3 Januari 2022, Elizabeth Holmes dinyatakan bersalah atas tuduhannya penipuan terhadap investor dan terancam hukuman sampai dengan 11 tahun penjara. Turis dan Wilmot 2023. Dalam uji coba yang Holmes lakukan, peralatan yang dipakai ternyata memberikan hasil yang tidak akurat dengan perbandingan 1:10, di mana ini menciptakan ribuan pengalaman negatif untuk pasien dengan trauma emosional setelah terdiagnosis kanker oleh salah satu alat yang dipakai di 8.900 tiap tahunnya. Pas dan Roulette 2022. Analisis studi kasus. Elizabeth Holmes merencanakan kesuksesannya dengan menciptakan perusahaan produksi tes darah dengan menggunakan jarum suntik untuk mendapatkan fungsi vena. Dengan mengekstrak beberapa tetes darah pasien dengan ujung jari, kemudian memasukkannya ke dalam cartridge plastik yang berukuran sebesar kartu kredit dan memasukkannya ke dalam komputer untuk proses pembacaan secara otomatis yang melakukan analisis tes lebih dari satu pada sampel tersebut yang dengan cepat memberikan output. Tujuan yang digaungkannya adalah untuk menyelamatkan nyawa dengan menentukan tingkat zat dan terkandung di dalam darah pasien yang dapat membahayakan kesehatannya jauh sebelum keadaannya semakin memburuk. Selanjutnya ada kronologi kasus. Di tahun 2003, Elizabeth Holmes membangun perusahaan bernama Theranos. Kemudian di tahun 2004 sampai dengan 2010, Theranos mendapatkan banyak investasi juga perhatian dari berbagai pihak. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan 2014, peluncuran alat tes darah dan kesuksesan Holmes dan diakui oleh majalah terkenal Forbes. Kemudian di tahun 2015, kegagalan Theranos mulai terungkap sampai dengan runtuhnya perusahaan. Kemudian di tahun 2022, tepatnya pada 3 Januari, Elizabeth Holmes dinyatakan bersalah atas tuduhan penipuan investasi dengan tuduhan 11 tahun penjara. Fakta mempertahankan Theranos. Yang pertama, ada ancaman terhadap mantan karyawan, yaitu Theranos menggunakan pengacara terkenal yaitu David Bosch untuk mengintimidasi mantan karyawan secara verbal agar berhenti menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar. Lalu yang kedua ada upaya manipulasi. Elizabeth Holmes mencoba membentuk narasi untuk menyangkal tuduhan Wall Street Journal dengan menyebutnya sebagai tuduhan belaka. Yang ketiga adalah kegagalan pemaksaan, yaitu upaya pemaksaan tersebut gagal karena pelapor memiliki moral tinggi dan tanggung jawab terhadap publik serta pihak yang dirugikan. Dan yang terakhir ada kegagalan standar medis. Pelapor mengungkapkan bahwa mesin Theranos tidak memenuhi standar medis yang menyebabkan Walgreens mengakhiri kerjasama.
Hal ini merusak kepercayaan publik dan menyebabkan Theranos ditutup. Lalu untuk motifnya, Elizabeth Holmes, pendiri perusahaan Theranos, memiliki keyakinan besar terhadap kesuksesan teknologinya dan menggunakan karisma untuk memanipulasi investor serta pemangku kepentingan. Sikapnya mengabaikan bukti yang bertentangan dengan keyakinannya dan dianggap sebagai bentuk kognitif bias, di mana seseorang mencari informasi yang mendukung pandangannya. Selain itu, Holmes juga menunjukkan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatannya. Holmes mengklaim bahwa tindakannya didorong oleh motif altruistik dan ambisi pribadi. Penelitian Jennings mengidentifikasi beberapa motif tindakan Elizabeth Holmes, termasuk tekanan untuk memenuhi ekspektasi investor dan menjaga reputasi perusahaan. Lalu di sini ada motif insentif, yaitu tekanan untuk memenuhi ekspektasi investor dan menjaga reputasi Theranos. Yang kedua ada insentif finansial, menggunakan filosofi fake it till you make it. Yang lalu ada berbohong tentang pendapatan sebesar 100 juta US dollar dengan kenyataannya 100.000 US dollar. Lalu ada insentif pribadi, keinginan mengubah dunia dan merevolusi kesehatan, menjaga citra pribadi dan perusahaan. Lalu ada motif peluang, akses eksklusif untuk memanipulasi tanpa kontrol internal, akses eksklusif untuk memanipulasi tanpa kontrol eksternal. Lalu ada motif karisma, pengaruh kuat untuk mendukung skema penipuan. Ada motif rasionalitas, membenarkan tindakan tidak etis untuk mempertahankan argumen. Nah, selanjutnya ada penanggulangan. Cara penanggulangannya yang pertama itu ada forgery detection framework. Itu deteksi pemalsuan dokumen melalui interpretasi visual. Yang kedua itu ada advanced AI teknik, yaitu AI dengan teknik assemble dan pengurangan dimensi untuk mengatasi pemalsuan digital. Yang ketiga ada blockchain, yaitu transparansi, keamanan, dan pengurangan biaya untuk mencegah informasi berbahaya. Nah, yang terakhir ada Fleming and Spicers for Face of Power. Itu kerangka untuk memahami manipulasi kekuasaan. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, kasus Theranos memiliki peran penting tentang bahaya pemalsuan data dalam bidang teknologi kesehatan. Banyak motif yang mendorong terjadinya pemalsuan data tersebut, seperti insentif finansial ataupun ambisi pribadi. Untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, perlu adanya tindakan pencegahan seperti peningkatan regulasi maupun transparansi. Dengan begini, keamanan data dapat dijaga dan kita dapat melindungi masyarakat dari pemalsuan data. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata kita yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.